Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu yang baru gabung di video aku, kenalin aku Hilda dan saat ini usia aku 21 tahun. Thank you ya yang udah ngeklik video ini dan kamu mau nonton video aku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya Ibunda Siti Khadijah, jangan lupa klik like, komen di bawah dan juga subscribe ya, aku tunggu. Udah selesai belum? Kalau udah, makasih ya yang udah like, komen, dan juga subscribe. Oke, kita lanjut ke video ceritanya aja ya. Pada saat Ibunda Aisyah tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak pernah melarangnya untuk bermain bersama teman-teman remaja seusianya, bersama teman-teman wanita-wanitanya gitu kan. Bahkan pada suatu cerita Nabi Muhammad sedang berdiri di pintu kamarnya Ibunda Siti Aisyah. Lalu kemudian Ibunda Aisyah pada saat itu sedang menonton teman-temannya yang sedang bermain tongkat, yang sedang bermain permainan atraksi tongkat gitu kan. Dan permainan ini dimainkan oleh orang-orang Habasyah. Pada saat itu kan di Mekah bercampur ya, mulai dari Habasyah, terus ada orang-orang Yathrib juga gitu. Hingga pada suatu ketika pernah nih teman-temannya Ibunda Aisyah pada saat itu berkunjung ke rumahnya Ibunda Aisyah kan. Lalu ada Rasulullah, kemudian mereka sempat malu dan juga sungkan gitu kan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang udah nggak apa-apa gitu, masuk aja, main aja di dalam gitu kan. Bahwasanya Rasulullah sangat senang apabila Ibunda Aisyah juga senang gitu kan. Dan Ibunda Aisyah tuh senangnya kalau masih bermain-main bersama teman-temannya karena ia masih sangat remaja gitu, masih bawaannya kayak pengen main aja gitu kan. Lalu kemudian pada saat selesai perang Tabuk atau perang Khaybar ya, di situ itu Nabi Muhammad pada saat perjalanan, karena pada saat itu Ibunda Aisyah ikut. Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah sedang menunggu di rumah sedang menunggu di rumah. Nah, pas Nabi Muhammad sesampainya di rumah, ia menanyakan kepada Ibunda Aisyah tentang lemari barunya gitu. Ternyata di rumahnya ada lemari baru, dan lemari baru itu Rasulullah belum pernah melihatnya sama sekali gitu sebelum keberangkatannya ke perang Tabuk. Rasulullah menanyakan gitu kan, di dalam lemari itu tuh isinya apa gitu kan. Kemudian kan ada tirainya tuh, jadi di lemarinya tuh ada tirainya gitu. Terus sama Rasulullah dibuka dan ternyata isinya itu mainan penuh gitu kan. Ini apa gitu kan. Kemudian Ibunda Aisyah menjawab bahwasanya ini adalah anak-anak perempuanku gitu kan. Kemudian di tengah-tengahnya boneka itu ada boneka kuda gitu kan. Dan Rasulullah menanyakan lagi, ini barang apa gitu kan. Kemudian Ibunda Aisyah menjawab bahwasanya ini adalah boneka kuda gitu, tapi kenapa ada sayapnya gitu kan. Kemudian Ibunda Aisyah menjawab bahwasanya apakah engkau tidak pernah tahu gitu kan, apakah engkau tidak pernah mendengar bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki kuda yang memiliki banyak sayap gitu kan. Kemudian di situ Nabi Muhammad SAW tertawa hingga gigi taringnya kelihatan. Nah, suatu ketika nih pada saat mereka keduanya berjalan-jalan, Nabi Muhammad mengajak lomba lari gitu kan kepada Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah menyetujuinya dan akhirnya mereka berlari. Kemudian akhirnya yang menang adalah Ibunda Aisyah gitu kan. Nah, kemudian di suatu ketika lagi pada saat Ibunda Aisyah sudah dewasa gitu kan, sudah menginjak berumur lah intinya ya. Terus kemudian ia juga nggak lagi ramping, nggak lagi kecil gitu kan, udah gemuk gitu. Terus kemudian akhirnya sama Nabi Muhammad diajak lomba lari lagi. Lalu kata Nabi Muhammad, dan kali ini Nabi Muhammad lah yang menang. Kemudian kata Nabi Muhammad, ini adalah
balas dendamku pada saat itu aku sempat kalah gitu kan, dan ini adalah kemenanganku gitu. Lalu kemudian ada ceritanya dari Abu Nuaim gitu kan, Abu Nuaim al-Bishir. Pada saat itu Nabi Muhammad, pada saat itu Ibunda Aisyah sedang bersama Nabi Muhammad kan di dalam rumah. Terus kemudian Ibunda Aisyah sempat berkata, cuman dia tuh agak keras gitu tuh katanya, maksudnya agak terdengar keras gitu. Akhirnya Abu Bakar menegur gitu kan kepada putrinya, engkau nggak boleh gitu berbicara keras kepada seorang rasul gitu kan, engkau nggak boleh berbicara seperti itu gitu. Dan akhirnya Nabi Muhammad bukan menyela, Nabi Muhammad ini membantu Ibunda Aisyah gitu, bahwasanya nggak apa-apa gitu, yang penting Ibunda Aisyah senang aja gitu. Lalu kemudian Abu Bakar memberikan nasihat-nasihat kepada Ibunda Aisyah gitu kan. Kemudian ia pulang sejenak lalu kembali lagi. Pada saat kembali ternyata Rasulullah dan juga Ibunda Aisyah ini sudah kembali tertawa-tertawa lagi gitu kan. Akhirnya kata Abu Bakar, biarkan aku turut bergabung bersama tertawa kalian gitu kan, seperti aku turut bergabung pada saat perselisihan di antara kalian gitu kan. Nah, kemudian pada saat itu ada ceritanya nih dari seorang sahabat yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak pernah memukul seseorang gitu kan. Dan hal ini juga dikuatkan oleh Ibunda Aisyah. Nabi Muhammad tidak pernah memukul seseorang kecuali di dalam peperangan gitu. Memukul sahabatnya atau bahkan memukul istri-istrinya itu tidak pernah dilakukan gitu kan. Dan Ibunda Aisyah juga sempat menguatkan kembali gitu kan, bahwasanya Nabi Muhammad sosok yang sangat tidak ada lagi gitu di dunia ini. Bahkan gitu kan, ia sering membantu istrinya saat mencuci piring, saat intinya membantu pekerjaan rumah tangga gitu. Bahkan ia tidak, waktu itu Ibunda Aisyah sempat menceritakan bahwa ia tidak keluar rumah kecuali saat azan tiba gitu, kecuali pekerjaan rumah sudah beres baru dia mau berangkat ke masjid gitu. Dan ada pembelajaran yang berharga gitu kan yang dapat kita ambil pada saat itu. Ibunda Aisyah dan Rasulullah sedang berjalan bersama gitu kan di sebuah kota. Lalu kemudian ada seorang Yahudi mengatakan seperti ini, semoga kematian datang kepadamu. Kemudian Ibunda Aisyah sebagai sosok perempuan pasti perasaannya kayak tercoreng atau terlukai gitu kan. Akhirnya dia udah pengen balas nih, semoga kematian kepadamu juga dan laknat kepadamu gitu, kata Ibunda Aisyah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menahan Ibunda Aisyah untuk tidak mengatakan itu dan menegurnya gitu kan, bahwasannya sesuatu kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan juga gitu, tetapi dibalas dengan kebaikan. Karena kalau dibalas dengan kejahatan, bagaimana hati mereka akan terketuk untuk masuk dan menyentuh agama Islam gitu kan. Dan kemudian pada saat itu juga ada ceritanya dari Urwah bin Zubair. Pada saat itu Ibunda Aisyah sedang mau naik unta ceritanya. Nah, tapi karena dia nggak bisa-bisa gitu ya naik untanya, maksudnya nggak duduk-duduk dengan tenang gitu, akhirnya tuh untanya tuh ditarik sama dia. Terus Nabi Muhammad dinasehatin lagi gini, bahwasanya jangan kalau melakukan sesuatu hal itu tuh jangan dengan kebencian, jangan dengan terburu-buru gitu, karena keburu-buru tuh tidak akan membuat suatu hal itu menjadi indah gitu. Intinya kayak slow aja gitulah ya kalau mau melakukan. Akhirnya Ibunda Aisyah menaiki unta itu dengan perlahan-lahan gitu, nggak tergesa-gesa seperti apa yang diceritakan oleh Zubair bin Awam gitu kan. Dan pada saat itu juga ini nih mungkin masa-masa remajanya Ibunda Aisyah gitu ya, sehingga ia benar-benar temperamental banget. Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah sedang kedatangan tamu, yaitu kedatangan tamu yaitu Ummu Sofiyah binti Huyaiyin. Nah, pada saat itu ia mengatakan begini kepada Rasulullah gitu kan, bahwasanya dia Ummu Sofiyah binti Huyaiyin ini adalah seseorang yang
begini. Maksudnya tuh kan pada saat itu Ummu Sofiyah ini orangnya lebih pendek daripada Siti Ibunda Aisyah gitu kan. Akhirnya sama Ibunda Aisyah kayak diejek gitu kalau dia pendek. Terus habis itu kata Nabi Muhammad menasehati Ibunda Aisyah bahwasanya meskipun kita itu saudara gitu kan, jangan melukai hati saudara kita gitu kan, apalagi sampai memakan daging saudara sendiri gitu kan. Akhirnya Ibunda Aisyah meminta maaf pada saat itu kepada Ummu Sofiyah gitu kan, dan langsung meminta maaf. Dan Ummu Sofiyah sebagai seorang yang sangat dewasa gitu, ini udah dewasa, dia memaafkan dan melapangkan dadanya untuk menerima permintaan maaf dari Ibunda Aisyah gitu. Lalu kemudian pada saat itu ada cerita lagi nih, ini lucu sih, lucu tapi agak gimana gitu ya. Nah di situ itu di dalam kamar ada ceritanya ada bantal. Nah bantalnya itu kayak bergambar gitu, sedangkan Ibunda Aisyah kan suka sesuatu yang lucu, yang boneka-boneka, terus ada gambar-gambar gitu kan. Terus kemudian kata Nabi Muhammad, ini gambar apa gitu. Kemudian aku nggak mau masuk ke rumah kalau masih ada gambar di bantal-bantal ini gitu. Akhirnya pada saat itu juga Ibunda Aisyah langsung membuang bantal-bantal tadi dan mengganti dengan bantal-bantal yang polos dan bantal-bantal yang nggak bercorak gitu. Pada suatu ketika Ibunda Aisyah sempat cemburu pada Rasulullah karena ia baru saja datang dari luar gitu kan. Terus kemudian saat masuk rumah ia tuh udah kayak dicemberutin gitu sama Ibunda Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kamu kenapa gitu, ada apa gitu kan, pasti setan datang lagi ke diri kamu gitu kan. Terus akhirnya Ibunda Aisyah kayak hampir tertawa tapi kesel juga karena dibilang ada setannya gitu kan di dalam dirinya. Emangnya setiap diri manusia tuh ada setannya gitu ya, kata gitu. Terus kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwasanya kita semua ini pasti memiliki setan di antara kita gitu. Tapi Allah menolongku dengan mengislamkan setan yang mengikuti dalam tubuhku gitu. Nah pada saat itu Ibunda Aisyah ngerasa kayak ngeri dan juga langsung meminta maaf kepada Rasulullah atas perlakuannya yang telah dipikirin oleh setan gitu kan. Lalu kemudian ada seorang tamu, ternyata dia itu adalah pelayan yang diutus oleh istrinya Nabi Muhammad yang lain untuk membawakan makanan ke rumahnya Ibunda Aisyah. Nah pada saat itu Ibunda Aisyah langsung mengenali bahwasanya pelayan ini adalah pelayannya istri Rasulullah yang ini gitu. Lalu kemudian Ibunda Aisyah memukul nampan itu hingga makanannya tuh berceceran gitu, langsung nampannya juga pecah gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil serpihan-serpihan pecahan dari nampan itu, kemudian menggantinya dengan yang baru lagi dan menuliskan pesan karena permintaan maafnya gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah menasihati Ibunda Aisyah untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan Nabi Muhammad meminta maaf kepada sang pelayan tadi dan mengatakan bahwasanya istrinya pada saat itu sedang cemburu gitu kan. Dan ini ada cerita yang pernah aku ceritain di partnya Ibunda Saudah. Pada saat itu, ini dari ceritanya seorang sahabat. Pada saat itu Ibunda Aisyah sedang membawa nampan yang berisi makanan penuh untuk Rasulullah. Tetapi di belakang Rasulullah itu ada Ibunda Saudah, hingga akhirnya ia menawarkan juga kepada Ibunda Saudah gitu kan. Tapi Ibunda Saudah menolak karena ini adalah makanan yang ia buat untuk Rasulullah gitu kan. Ya udah Ibunda Saudah tidak gitu ya, nggak ikut makan gitu kan. Tapi ternyata oleh Ibunda Aisyah ia mengambil makanan dan mencoreng ke mukanya Ibunda Saudah. Akhirnya Ibunda Saudah tertawa gitu kan, dan Rasulullah mengambil telunjuknya Ibunda Saudah dan menjulitkannya ke makanan itu dan mencorengkannya ke Aisyah gitu kan. Akhirnya Rasulullah tertawa bersama-sama hingga sahabat Umar bin Khattab datang mengetuk pintu gitu kan. Lalu kemudian
cerita itu selesai gitu. Lalu kemudian ini ada cerita kayak kecemburuannya Ibunda Aisyah gitu ya, kayak lebih menampakkan sosok Ibunda Aisyah yang sangat pencemburu. Nah, pada saat itu malam-malam nih Rasulullah tuh baru aja datang. Nah, pada saat itu ia mendapat giliran di rumahnya Ibunda Aisyah kan. Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar tuh pelan-pelan, terus kemudian menaruh sepatu, naruh baju, pokoknya semuanya serba pelan-pelan karena ngelihat Ibunda Aisyah sedang terlelap, khawatir kalau ia datang tuh takut ngebangunin atau gimana gitu ya. Nah, terus kemudian beberapa lama kemudian, nggak lama kemudian ya, langsung Nabi Muhammad ini bangun lagi dan memakai terompahnya, memakai baju luarnya, kemudian pergi. Nah, ternyata Ibunda Aisyah ini nggak tidur, dia tuh kayak pura-pura tidur gitu dan mengikuti Rasulullah dengan pakaian hitam. Langsung Ibunda Aisyah mengikuti, dia udah salin baju, pakai baju hitam-hitam gitu kan, terus ngikutin Nabi Muhammad dari belakang. Ternyata Nabi Muhammad ini malam-malam begini pergi ke sebuah kuburan gitu kan yang ada di Kuba gitu kan. Ternyata ia sedang menemui panggilan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril memintanya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan gitu kan, dari Allah, untuk meminta maafkan para mayat-mayat, para orang yang sudah meninggal yang dikuburkan di pemakaman Kuba ini. Akhirnya Rasulullah meminta ampunkan kan. Lalu kemudian Rasulullah sempat melihat ada sekelabat hitam gitu kan, tapi beliau biasa saja gitu, maksudnya nggak ketakutan atau kenapa gitu, enggak gitu. Akhirnya ternyata sesampainya di rumah Ibunda Aisyah itu ngos-ngosan gitu kan. Kamu kenapa kok ngos-ngosan, kata Rasulullah gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya Rasulullah langsung berkata begini, yang mau cerita kamu atau Allah yang akan menceritakan kepadaku gitu kan. Langsung namanya Ibunda Aisyah kayak takut gitu kan ya kalau dia berbohong dan menzolimi Rasulullah gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad berkata begini, sesungguhnya aku tuh bukan orang yang zolim ataupun orang yang pengkhianat gitu tuh. Aku ke kuburan Kuba itu karena memang perintah dari malaikat Jibril, karena ada panggilan dari malaikat Jibril gitu kan. Nah, pada saat itu ada cerita Nabi Muhammad ini kan suka banget sama manisan dan suka banget sama yang namanya madu. Nah, ini ada kisah madu nih, jadi persekongkolan antara Ibunda Aisyah, Saudah sama Sofiyah. Suatu ketika Ibunda Hafsah mendapatkan satu toples madu dari saudaranya gitu kan. Lalu saat Nabi Muhammad datang untuk bermalam di rumahnya Ibunda Hafsah, ia ditawari madu kan sama Ibunda Hafsah. Mau madu gitu ya, begini intinya. Akhirnya Nabi Muhammad mau dan dituangkan madu gitu kan ke piringnya atau ke gelasnya gitu ya. Dan Nabi Muhammad menyendokkan madu ke dalam mulutnya gitu. Nabi Muhammad kan sangat suka dengan madu, dengan manisan. Nabi Muhammad tuh suka banget gitu kan. Akhirnya setelah sepulangnya dari rumahnya Ibunda Hafsah, ia pulang ke rumahnya Ibunda Saudah. Nah, pas nyampe di rumah Ibunda Saudah, ditanyain kan mereka sudah bersekongkol ya, Ibunda Saudah, Aisyah sama Ibunda Hafsah. Sama Ibunda Sofiyah udah di persekongkol, jadi mereka udah bercipika di awal gitu kan. Terus kemudian kata Ibunda Saudah bertanya begini, setelah ditanya gitu kan oleh Ibunda Saudah, akhirnya Rasulullah menjawab bahwasanya ia telah makan madu gitu kan di rumahnya Ibunda Hafsah. Lalu kemudian keesokan harinya pada saat ia bergiliran di rumahnya Ibunda Aisyah menanyakan lagi, habis makan apa gitu kan, bahwasanya bau mulutmu ini
seperti bau madu gitu kan. Terus kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi bahwasanya ia habis makan madu di rumahnya Ibunda Hafsah. Nah, pas bergiliran lagi di rumahnya Ibunda Sofia juga menanyakan hal demikian gitu kan. Mungkin kayak Rasulullah merasa kayak ini kenapa ya kok nanya pertanyaannya pada sama gitu kan. Akhirnya mulai pada saat itu Rasulullah tidak menyukai madu lagi gitu, karena istri-istrinya yang sempat berdemo gitu kan. Nah, pada saat itu mulai pada saat itu Rasulullah tidak lagi menyukai madu. Pada awalnya kan ia sangat suka madu, sangat suka manisan gitu kan. Nah, ini ada ceritanya pada saat Ibunda Aisyah cemburu buta gitu kan kepada Ibunda Khadijah gitu. Padahal Ibunda Khadijah adalah sosok yang tidak pernah ia temui gitu kan. Padahal ia juga telah wafat gitu kan. Tetapi ada saja yang membuat Ibunda Aisyah ini cemburu gitu pada saat Rasulullah menceritakan kenang-kenang memorinya bersama Ibunda Aisyah. Nah, pada saat itu ada ceritanya saat menyembelih kambing gitu kan, Rasulullah selalu membagikannya kepada teman-teman Ibunda Khadijah, hingga Ibunda Aisyah tuh bertanya gitu kan, apa tidak ada wanita lagi gitu kan. Lalu kemudian pada saat Halah binti Huwailid ini berkunjung ke rumahnya Ibunda Aisyah kan, kalau adik kakak itu pasti suaranya agak mirip ya, jadi apalagi sama-sama perempuan gitu kan. Nah, Halah binti Huwailid ini adalah adiknya Ibunda Siti Khadijah gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah selalu riang gembira gitu pada saat Halah binti Huwailid ini berkunjung ke rumahnya gitu kan. Dan pada saat teman karibnya Ibunda Khadijah datang gitu kan, berkunjung ke rumahnya Rasulullah untuk bersilaturahmi, akhirnya Rasulullah selalu menyambutnya dengan perasaan senang, dengan riang gembira gitu nih, kayak mengingatkan kembali bersama memori-memorinya bersama Khadijah gitu kan. Pokoknya Rasulullah selalu menyambut hangat, entah itu teman-temannya Ibunda Khadijah, sahabat-sahabatnya, dan bahkan saudara atau saudaranya, ia selalu menyambutnya dengan perasaan yang gembira gitu kan. Nah, hingga pada suatu ketika gitu, nah dari istri Rasulullah yang lain, ia mengutus Fatimah anaknya untuk menanyakan keadilan gitu kepada Rasulullah, karena pada saat itu Ibunda Aisyah sering cemburu gitu ya. Mungkin Rasulullah memberikan malam-malamnya lebih banyak kepada Ibunda Aisyah gitu, hingga ada beberapa orang istri Rasulullah ini mereka kayak menyuruh Fatimah gitu untuk menanyakan keadilannya gitu. Akhirnya Fatimah bertanya nih, bertandang ke rumahnya Rasulullah dan menanyakan gitu kan, bahwasanya begini gitu. Lalu kemudian setelah kembali ia tidak mendapatkan tidak mendapatkan jawaban dari yang mereka cari gitu. Akhirnya ia menyuruh salah satu istri Rasulullah yang bernama Zainab gitu, yang bernama Zainab binti Jahsy. Nah, Zainab binti Jahsy ini sosok yang sangat hampir mirip dengan Ibunda Aisyah gitu. Dia belum terlalu tua tapi tidak terlalu pencemburu, tapi dia tuh emosian banget orangnya. Kalau di ceritanya Ibunda Zainab binti Jahsy ini sosok yang sangat emosional, tapi dia mampu meredakan amarahnya dengan cepat gitu kan. Dan setelah Zainab binti Jahsy ini menanyakan tentang keadilan kepada istri-istri Rasulullah yang lain, kemudian Nabi Muhammad tuh diam. Nah, akhirnya Ibunda Aisyah merasa kayak kayak tersudutkan gitu ya dari istri-istri Rasulullah yang lebih dewasa gitu kan. Akhirnya ia mengucapkan bahwasanya ia ingin bersamaku gitu. Dan Nabi Muhammad menambahkan bahwasanya sebenarnya Aisyah ini bukan wanita biasa gitu, tapi dia adalah anaknya Abu Bakar
Dan engkau tahu sendiri, Abu Bakar adalah sosok yang sangat aku cintai, sosok yang sangat Rasulullah sayangi gitu kan. Sosok Abu Bakar ini adalah yang pernah aku ceritain di part 1 bahwasanya sebanyak apapun kaum muslimin membantunya itu pasti bisa dibalas, tapi berbeda dengan Abu Bakar gitu. Rasulullah belum bisa membalas kebaikan-kebaikan Abu Bakar gitu kan. Padahal Abu Bakar memberikan semua hartanya ini dengan rasa ikhlas gitu kan, dan dengan iman dan takwanya kepada Allah gitu. Dan mungkin sampai sini cerita Ibunda Aisyah part 2. BTW aku pengen ngebikin cerita Ibunda Aisyah ini 6 part karena panjang banget ceritanya di buku. So aku bakal bikin 6 part. Jangan lupa stay tune terus di YouTube channel aku. Dan buat kamu yang baru gabung, please banget jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifin notifikasi lonceng. Sorry ya kalau ada kucing, soalnya di sebelah kamar aku lagi ada kucing. Dan sekian dulu aja ya. Sekian dulu aja video Ibunda Aisyah part 2, dan kita lanjut ke part 3 besok insya Allah. Amin. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin.